Kita coba tanya pengusaha dulu deh, Bang Sarman. Haknya buruh ternyata banyak yang terzolimi dalam tanda petik. Ya, Brigita, sebelum saya jawab, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Buruh ya kepada seluruh pekerja di tanah air. Jadi gini, saya kebetulan dari awal sedikit terlibat dalam perumusan daripada Undang-Undang Cipta Kerja dulu. Cuman waktu itu saya diundang balik itu dari klaster UMKM gitu. Jadi memang kita harus kalau bicara masalah Undang-Undang Cipta Kerja, jangan konotasinya bahwa isi undang-undang ini adalah masalah ketenaga kerjaan. Jangan gitu ya. Justru Bu Irma dulu saya pernah ajukan, kalau bisa namanya diganti deh. Undang-undang kemudahan investasi atau kemudahan berusaha. Supaya orang tidak fokus bahwa seolah-olah RUU ini, undang-undang ini hanya ketenaga kerjaan gitu loh. Nah makanya saya tidak setuju misalnya kalau dari teman-teman serikat pekerja menolak atau menyuruh mencabut undang-undang ini. Karena apa? Di sana ada 11 klaster. Pertama klaster penyederhanaan perizinan. Yang kedua klaster persyaratan investasi. Yang ketiga klaster ketenaga kerjaan. Keempat, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Ini menyangkut nasib 60 juta UMKM. Kemudian kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Jadi artinya dari 11 klaster yang ada dalam undang-undang ini, 10 itu sangat terkait dengan pelaku usaha dalam hal ini. Apalagi yang menyangkut dengan kemudahan berusaha, investasi UMKM. Ya, jadi hanya satu klaster ketenaga kerjaan. Jadi kalau tidak pas, kalau ini disuruh dicabut. Tapi kalau kita evaluasi klaster ketenaga kerjaan, hayo kita bersama-sama dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, memang banyak permintaan dari serikat bekerja dalam hal ini. Ya, katakanlah masalah UMP misalnya. Nah, kita lihat sebenarnya sudah ditampung bahwa dalam undang-undang ini untuk merumuskan UMP itu kan sudah ada yang namanya udah dikomodir permintaan buruh, yaitu melihat daripada pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan memakai indeks tertentu dalam hal ini. Nah, kami dari pengusaha selalu menyatakan begini, masalah UMP itu tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang serikat pekerja, juga harus dari pengusaha. Karena apa? Yang membayar itu adalah pengusaha. Jadi artinya bahwa kemampuan dunia usaha itu diukur dari apa? Dari apa? Pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam hal ini. Makanya dulu saya selalu katakan bahwa jangan sampai misalnya siapa yang menetapkan, siapa yang bayar dalam hal ini. Karena hampir saya 10 tahun Bu Irma menjadi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Jadi sebelum ada PP 78, PP 36, dulu kita setiap bulan itu melakukan survei ke pasar. Bagaimana harga bahan pokok, kemudian sandan pangan dan segala macam, baru kita rumuskan. Setelah itu kita menemukan angka yang akan kita jadikan acuan untuk melakukan UMP. Tapi dalam prakteknya itu kan kebanyakan masalah politik jadinya. Ya, makanya sampai saat ini UMP Karawang, Bekasi dengan Jakarta itu jauh lebih tinggi. Ya karena dulu apa janji bupatinya, kalau saya terpilih, saya akan naikkan UMP seperti ini. Nah, ini kan bagi dunia usaha sangat-sangat tidak pasti dalam hal ini gitu loh. Tapi komitmen pengusaha tetap jalan. Bahwa seluruh pengusaha pasti punya komitmen dan punya kebanggaan apabila dia mampu mensejahterakan daripada pekerjaan dari tahun ke tahun. Tapi tentu dengan catatan sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Makanya kami dalam hal ini selalu menyampaikan kepada teman-teman serikat pekerja supaya May Day itu jadikan momentum untuk melakukan evaluasi daripada peningkatan SDM kita. Bagaimana produktivitas SDM kita, bagaimana skillnya, bagaimana kemampuannya, supaya apa? Supaya betul-betul sesuai dengan kemampuan yang ada, produktivitas yang ada, maka UMP itu juga akan bisa naik sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Nah itu yang selalu kami sampaikan kepada pemerintah dan juga teman-teman daripada serikat pekerja dalam hal ini. Mbak Mira. Ya, jadi gini, ide Pak Sarman bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dirubah aja namanya, itu sebelumnya sudah saya sampaikan juga Pak Sarman. Nggak pas kalau undang-undang ini sebutkan Undang-Undang Cipta Kerja yang faktanya ternyata tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Harusnya pasnya Undang-Undang Cipta Investasi.
Betul, ini yang bermasalah, ini klaster ketenagakerjaan, drop saja klaster ketenagakerjaan. Itu kenapa makanya buruh melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi kan memutuskan bahwa undang-undang ini klaster ketenagakerjaan itu inkonstitusional bersyarat. Dan diberikan waktu 2 tahun untuk merevisi, memperbaiki. Itu baru sisi judicial formal ya, bukan material. Artinya ada yang salah nih gitu ya, ada yang salah dalam hal pembuatan undang-undang. Tidak ada pelibatan partisipasi publik gitu loh. Dari situ aja kelihatan bahwa ini bertentangan undang-undang dasar. Yang ngomong kan bukan kami, yang ngomong itu adalah konstitusi nih. Mahkamah Konstitusi yang tertinggi gitu loh. Artinya kami berdasarkan itu ngomongnya. Lalu yang kedua, bicara klaster yang lain silahkan saja lah ya. Soal UMKM dan sebagainya itu bagus, oke bagus. Tapi yang fokus kami adalah tentang klaster kerja. Nah terkait dengan upah, Pak Sarman lupa kalau yang dimaksud dengan Pak Sarman sekarang sudah diakomodir. Baru tahun 2023 kami 2020, 2021, 2022 merasakan pahit banget yang namanya formulasi itu berdasarkan PP. Di mana penentuan UMP hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sebelum ini salah satu tuh di antara 2 komponen dan hasilnya jreng rata-rata kenaikan 0,39 secara nasional. Kemudian jreng 2021 rata-rata 1,39. Masya Allah ini filosofis sekali nih Pak Sarman, kawan-kawan pengusaha. Bertahun-tahun, puluhan tahun menghasilkan keuntungan jerih payah dari buruh, tenaga, keringatnya, darah juga keluar tuh untuk menghasilkan keuntungan pengusaha. Bertahun-tahun itu seharusnya kan tinggi ya. Indonesia ini kan yang namanya kemerdekaan sudah hampir 76 tahun lebih, seharusnya semakin sejahtera, seharusnya naik itu yang namanya upahnya semakin tinggi. Bukannya dari mulai rata-rata biasanya naik di sebelum 2020, dia rata-rata nasional 7%, 8%. Sekarang anjlok 1,3%, 0,3%. Lalu DKI diprotes pada saat itu oleh teman-temannya Pak Sarman, Pak Anies Baswedan menaikkan 5%. Di luar daripada gubernur yang lain yang pada penakut itu, Pak Anies berani 5%, dikeroyok ya, diancam sampai pengusaha itu nelpon Pak Luhut Binsar gitu ya. Dijelasin sama Pak Anies, apa enggak malu ya kawan-kawan pengusaha ini kurang lebih kalimatnya ya, bahwa kawan-kawan ini pengusaha udah dapat keuntungan yang banyak dari tenaganya, dari jerih payahnya buruh, masa dari sekian 7% kemudian minta 5% aja nggak boleh. Emang ini ke dalam kondisi perang negeri kan enggak juga gitu ya. Masih bagus lah bicara tentang yang 2023 gitu. Artinya kita tidak pernah meminta Mbak Bergita dan juga seluruh pemirsa TV One, tidak pernah pekerja buruh Indonesia ini meminta secara serakah gitu, greedy, nggak pernah. Kita berdasarkan tadi Pak Saran bilang dalam menyampaikan permintaan upah itu berdasarkan dengan data yang cukup bagus, cukup kuat. Survei pasar, kami melakukan survei pasar juga loh setiap tahun meskipun sekarang ini sudah tidak diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan survei pasar di pasar tradisional, modern gitu ya. Nah ini kan dihilangkan, seharusnya ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini ada. Gitu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan prosedurnya. Nah apa yang miss sebenarnya sehingga kemudian sudah digedok tapi masih saja ada yang kurang? Sesaat lagi tetap bersama kami.